Tetangga adalah orang yang ada di sekitar kita. Terus batasan tetangga itu apa sih? Di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad itu dikatakan bahwa tetangga itu adalah 40 orang yang ada di hadapanmu, ya. Ini saya bacakan di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad. Ya, hadatsana Husain bin Hurais qala hadatsana Al-Fadl bin Musa 'anil Walid bin Dinar 'anil Hasan an Su'ila 'anil jar. Sesungguhnya beliau ditanya tentang tetangga. Faqala, maka beliau mengatakan arba'ina darun amamah, 40 rumah di depan dia, itu tetangganya. Wa arba'ina khalfah, dan 40 rumah di belakangnya, itu tetangganya. Wa arba'ina an yamini, dan 40 dari sisi kanannya, itu tetangganya. Wa arba'ina an yasari, dan 40 rumah dari arah kirinya, itu adalah tetangga. Jadi tetangga itu bukan 1-2 rumah yang ada di samping kita, bukan, tetapi hitungannya dalam terminologi Islam adalah 40 rumah dari segala arah. Kalau begitu hampir satu kampung, iya. Itu tetangga kita semuanya. Tetangga kita yang harus kita haki, kita berikan hak-haknya. Ya, kita tunaikan kewajiban-kewajibannya. Kalau di dalam Quran kan ada ayat yang berbunyi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Ya. Kemudian wa bidil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil wal jari dil qurba. Jadi setelah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada orang tua, lalu berbuat baik kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada ibnu sabil, musafir. Ada wajaridil qurba, tetangga-tetangga dekat, wajaril junub, dan tetangga-tetangga jauh. Itu semuanya harus kita perlakukan dengan baik. Kita perlakukan dengan sebenar-benarnya. Kita perlakukan dengan cara yang islami. 40 ke depan, 40 ke samping kanan kiri, dan 40 ke belakang kita perlakukan sebagaimana hak mereka. Qala Ibnu Abi Jamrah. Ibnu Abi Jamrah berkata, hifdzul jar min kamalil iman, menjaga tetangga itu termasuk kesempurnaan iman. Menjadi tetangga yang bisa menjaga tetangganya itu imannya sempurna. Menjadi tetangga yang menjadikan tetangga-tetangga lain itu merasa tentram, itu imannya sempurna. Ya, menjadi tetangga yang membahagiakan bagi tetangganya itu imannya sempurna. Ya, jadi termasuk tanda daripada kamal iman adalah hifdzul jar, menjaga tetangga kita. Wa muawanati fi ma yahtaj ilaihi ila ghairi dzalik, dan memberikan pertolongan apa saja yang dibutuhkan. Wa kaffu asbabil ada anhu hisiyatan kanat aw ma'nawiyatan alal ikhtilafi anwa'i, dan menahan diri dari sebab-sebab yang bisa menyakiti tetangga, apapun itu, hisiyah yang tampak atau maknawiyah. Sebab-sebab menyakiti tetangga yang tampak itu apa contohnya? Ibu misalnya punya rumah, bangunnya bener sih ya, pondasinya berada di tanah sendiri, betul, tanahnya 100 meter, dibangun betul 100 meter, pondasinya di atas tanah sendiri, tapi atapnya makan tanah orang, atau atapnya ini airnya jatuh ke tempat orang, itu zalim. Atau misalnya lagi ini yang kalau di komplek marah, ya, marah kalau di komplek, bikin garasi nonjol ke jalan. Punya tanah 100 meter, ada space jalan 5 meter atau 6 meter, ya. Ini kalau di kompleks saya, nggak tahu kalau di kompleks ini. Di kompleks saya itu begitu. Jadi ketika bangun rumah, garasinya itu dibikin cuma 4 meter. Lah kalau mobilnya apa? Yang gede itu Alphard, ya nggak cukup kalau cuma 4 meter, nonjol lah. Akhirnya kemudian dibikin pagernya itu nonjol juga, ngotak begitu. Ini dolim. Dolim kepada siapa? Dolim pada pemakai jalan. Ini dolim itu menyakiti loh, jangan salah. Menyakiti orang yang sifatnya hisi, kelihatan mata. Jalan cuma 4 meter, diparkir di situ mobil apa tuh namanya, Kijang Innova, mau nyerempet, takut
dimarahin, nggak nyerempet kita masuk ke got, itu kan bingung. Ya kayak gitu. Kalau di tempat saya yang parkir di pinggir jalan bukan mobil tapi motor. Jalan sudah sempit Bu, 3 meter. Motor parkir sembarangan, disenggol, marah dia. Kita bagaimana mau masuk mobil kita pada lecet. Itu zalim, nyakiti tetangga itu. Bukan kok, ini kan depan rumah. Yang punya Anda itu batas terakhir tanah Anda. Jalan itu bukan punya Anda. Makanya kemarin di pengajian malam saya pernah menjelaskan, ada orang nutup jalan, acara apapun, termasuk pengajian. Nutup jalan, nggak ngasih akses orang yang lewat, sehingga orang yang berada di pojokan terkunci, nggak bisa lewat. Itu hukumnya haram. Kalau ada akses lewatnya, makruh hukumnya. Tapi kalau kemudian ditutup, wah Pak, saya mau keluar nggak bisa. Ya bodoh amat, bukan urusan saya. Loh, nggak bisa lah, tetangga dia juga butuh hidup. Yang semacam ini hukumnya haram.